Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Saat ini, Chen Ping sepertinya telah membuka pintu ke dunia baru, dan dia sangat bersemangat. Ternyata ahli formasi sejati tidak hanya bisa mengatur formasi, tapi juga bisa mengubah segala sesuatu. Penyihir formasi selalu berada di pihak yang lebih lemah, sama seperti apoteker, meskipun penyihir formasi dan apoteker jarang ditemukan di dunia manusia. Dia sangat dihormati, tetapi dalam hal kekuatan sebenarnya, apakah dia seorang ahli susunan atau apoteker, dia lebih lemah dari biksu lainnya. Namun sekarang nampaknya para master formasi tidak lemah, namun banyak master formasi yang belum memahami penggunaan pola formasi. Pola ketuhanan kelahiran Chen Ping dan pola sihir kelahiran keduanya mengalir dalam kemuliaan. Hubungan antara keduanya semakin dekat, dan aura aneh terus-menerus terpancar dari alis Chen Ping. Kemudian jalan bergaris menyala di depan Chen Ping. Kemudian Chen Ping dengan cepat mengukir dengan satu tangan, dan garis di depannya terus berubah sesuai keinginan Chen Ping. Segera pola ilahi muncul sepenuhnya, diikuti oleh pola kedua. Kemudian Chen Ping mulai mengukir pola ajaib. Setelah pola ajaib muncul, mereka menutupi pola ilahi. Saat ini, kedua jalur tersebut belum dapat sepenuhnya terintegrasi, tetapi tidak eksklusif. Ketika Chen Ping melihat ini, pikirannya terus menguat. Selama garis-garis ini menyatu, sebuah objek akan dihasilkan. Dia dapat mengembangkan objek, dan di mata orang luar, objek ini diciptakan oleh Chen Ping dari udara tipis. Rusak, anak ini menjadi gila. Patriark tanda ilahi yang sedang mengamati Chen Ping tiba-tiba berkata dengan kaget. Tingkat kultivasi Chen Ping saat ini tidak cukup, tetapi dia ingin menggabungkan kedua garis secara paksa. Ini hanya meminta kematian. Anda harus tahu bahwa sekali Anda menjadi gila, meskipun Anda abadi, Anda akan menjadi demensia, yaitu Anda akan menjadi cacat. Patriark pola ilahi tidak bisa membiarkan pria berbakat seperti Chen Ping menjadi gila. Saya melihat tubuh Divine Mark Patriark bergerak di depan Chen Ping. Kemudian dia berteriak, berhenti berlatih, cepat berhenti. Mata Chen Ping memerah dan dia tidak bisa mendengarkan sama sekali. Dia sudah sangat terlibat di dalamnya sekarang. Dia sudah memahami misteri pola susunan, jadi dia ingin menggabungkan kedua pola susunan. Setelah melihat ini, Patriark pola ilahi mengulurkan tangan untuk menangkap Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat leluhur pola dewa mencoba menghentikannya berlatih, dia segera menembakkan bola api. Api yang mengejutkan menyelimuti leluhur pola ilahi, dan Patriark pola ilahi melambaikan tangannya, langsung menghancurkan api di sekitarnya, dan meraih bahu Chen Ping. Chen Ping sekarang tidak sadarkan diri, dia menaruh seluruh perhatiannya pada perpaduan pola susunan. Sekarang dia menyerang siapa saja yang mendekat untuk menghentikannya, murni karena naluri. Nenek moyang pola ilahi menangkap Chen Ping dan ingin melepaskan kesadaran ilahi Chen Ping dengan paksa. Jika Chen Ping terus seperti ini, dia pasti akan terobsesi dengannya, seperti orang biasa yang terobsesi dengan sesuatu. Jika dia tidak bisa dilepaskan, itu akan menjadi sangat menyakitkan. Chen Ping mencoba yang terbaik untuk menyerang leluhur pola ilahi, tetapi Patriark pola ilahi menahan serangan Chen Ping dan tidak melawan sama sekali. Kakak senior, kamu terlalu manja pada anak ini. Bahkan jika dia sangat berbakat, dia harus melawan. Setelah melihat ini, Arai Demon segera menjadi cemas. Seluruh orang melompat, dan pola ajaib yang memenuhi langit langsung tertangkap di tangannya. Nak, jika kamu berani memukul kakak laki-lakiku, aku akan memberimu pelajaran. Arai iblis itu langsung menembakkan cahaya hitam dan langsung menuju ke Chen Ping. Tubuh Chen Ping gemetar, seperti bola karet kempes, dan seluruh tubuhnya menjadi lemas. Di saat yang sama, mata merahnya perlahan menghilang, dan seluruh orang pingsan. Arai iblis telah memotong pola sihir, dan Chen Ping tidak dapat lagi menggabungkan pola sihir dan pola ilahi.
Chen Ping baru saja mengembangkan pola sihir kelahiran sekarang, dan masih banyak lagi pola sihir yang belum sempat dia ukir dan latih sama sekali. Nenek moyang Shen Wen menyerahkan Chen Ping kepada Bai Xiao dan memintanya untuk membawa Chen Ping beristirahat. Kakak senior, kamu baik-baik saja? Arai iblis bertanya kepada leluhur pola dewa dengan prihatin. Nenek moyang pola ilahi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Untungnya, anak ini mengerahkan seluruh energinya ke dalam perpaduan pola tersebut. Jika tidak, saya pasti akan terluka, tingkat tinggi, tapi dia benar-benar mampu mengambil tindakan. Kejam, jangan ajari dia pola sihir di masa depan. Biarkan dia menguasai pola ilahi dan kemudian mempraktikkan pola sihir. Jika dia mempraktikkan keduanya sekaligus, sesuatu akan terjadi. Meskipun bakat anak ini berbeda, dia berbakat, tapi kekuatannya masih terlalu rendah untuk menanggung semuanya sekaligus. Jika dia memaksakan fusi, seluruh tubuhnya mungkin akan hancur. Menggabungkan pola ilahi dan pola sihir menjadi satu, membuat kedua pola tersebut tidak dapat dibedakan. Penolakan sudah sangat baik. Mungkin kita benar-benar perlu berharap anak ini dapat membuka formasi besar langit dan bumi. Tahu, iblis formasi itu mengangguk. Meskipun kedua orang itu terus-menerus bertengkar dan tidak ada yang yakin satu sama lain, mereka masih memiliki perasaan di saat kritis. Arai Demon masih mendengarkan apa yang dikatakan kakak senior ini. Sekarang keduanya telah terperangkap di dunia surga dan manusia selama bertahun-tahun, hanya mereka yang paling dekat dengan mereka. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Chen Ping perlahan membuka matanya. Memikirkan kembali keadaannya ketika dia bergabung dengan pola formasi, Chen Ping merasa ketakutan. Wah, kamu hampir jadi gila. Pola ketuhanan atau magis semacam apa ini? Apakah mereka masih bisa memata-matai jalan surga, membuatmu gelisah dan hampir gila? Raja Iblis Ciyun tidak mengerti apa itu pola ketuhanan atau pola sihir, jadi bicaralah. Ini tidak seperti mengintip ke langit, tapi seperti membuka dunia baru. Hanya saja aku tidak cukup kuat sekarang, dan aku hampir menjadi gila. Saat aku cukup kuat, aku akan bisa mengubah segalanya. Meskipun Chen Ping sedikit takut, tapi dia masih sangat senang. Hahaha, saat kamu terbang ke surga, kamu akan membuka lebih banyak dunia baru. Raja Iblis Ciyun tertawa, dan sepertinya ada sedikit ejekan dalam tawa itu. Bagaimanapun, baginya, Chen Ping seperti katak di dalam sumur. Chen Ping tidak marah atas ejekan Raja Iblis Ciyun, lagi pula, lelaki tua ini memang memiliki kekuatan untuk menertawakan dirinya sendiri. Adik laki-laki, kamu sudah bangun. Guru menyuruhku membawamu menemuinya ketika kamu bangun. Bai Jue melihat bahwa Chen Ping sudah bangun dan berkata. Chen Ping mengangguk, bangkit dan mengikuti Bai Chai. Segera Chen Ping dibawa ke sebuah gubuk jerami. Ini bukanlah gubuk jerami tempat Chen Ping memadatkan pola ketuhanan kelahirannya. Rumah jerami di sini jelas lebih mewah, dan memiliki berbagai macam furnitur untuk keperluan sehari-hari. Bahkan sebelum dia memasuki rumah jerami, Chen Ping sudah bisa mencium aroma anggur. Tuan, adik laki-laki sudah bangun, saya membawanya ke sini. Kata Bai Chai di luar rumah jerami. Dia tidak berani masuk ke dalam rumah dengan santai. Biarkan dia masuk. Suara leluhur pola ilahi terdengar. Chen Ping masuk dan menemukan bahwa leluhur Shen Wen sedang duduk di meja minum bersama iblis, dan ada beberapa piring lauk pauk di atas meja untuk mereka berdua. Kelihatannya sangat menyenangkan, tetapi bagi para beku dengan kekuatan mereka, minum dan makan hanya membuang-buang waktu. Anda harus tahu bahwa waktu sangat penting bagi setiap beku di surga dan dunia manusia. Jika mereka ingin naik menuju keabadian, mereka harus berlatih keras. Bagi mereka, makan hanya membuang-buang waktu. Belum lagi bersenang-senang sambil minum dan ngobrol. Duduk dan minum bersama. Nenek moyang Shen Wen melambai ke arah Chen Ping dan berkata. Chen Ping tidak sopan, dia langsung duduk di meja dan menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri.
Energi spiritual yang kuat, disertai aroma anggur, memenuhi seluruh ruangan dengan energi spiritual. Hanya dari baunya saja, Anda dapat mengetahui bahwa anggur ini pasti enak, dan juga merupakan anggur spiritual kelas atas. Anggur ini adalah hal yang baik untukmu. Anggur ini diseduh dengan hati-hati dengan berbagai jenis rumput peri. Kata iblis susunan itu kepada Chen Ping. Mendengarkan kata-kata dari Arai Demon, Chen Ping sangat bingung dan bertanya, bukankah anggur spiritual ini adalah hal yang baik untuk kedua senior? Setelah mendengar ini, Arai Demon melihat ke arah leluhur dari pola dewa, dan lalu tertawa dan berkata, tentu saja anggur spiritual ini tidak ada gunanya bagi kita. Yang kita perlukan untuk berkultivasi adalah energi abadi, bukan energi spiritual. Meskipun ada banyak energi spiritual di dunia langit dan bumi, namun tetap ada sangat sedikit energi abadi. Jika tidak, kita berdua tidak akan terjebak. Setelah bertahun-tahun di alam surga, Chen Ping yakin bahwa keduanya berasal dari alam surga. Namun, meskipun tidak banyak energi abadi di dunia langit dan bumi, Chen Ping telah banyak menjumpainya, terutama di reruntuhan sekte suci janji, terdapat juga energi abadi dan cairan spiritual. Itu adalah genangan cairan roh peri. Jika ini diberikan kepada dua orang, bukankah mereka akan tergila-gila? Sayang sekali Chen Ping tidak mendapatkan cairan roh peri pada akhirnya, dan semuanya diserap oleh pemimpin sekte suci janji. Wah, bakatmu adalah yang terbaik yang pernah saya lihat. Jika kamu berlatih keras, kamu pasti akan bisa menjadi ahli formasi di masa depan. Ambillah selangkah demi selangkah. Meskipun Anda tidak ingin menjadi guru Anda, pola ketuhanan yang telah saya pelajari akan diteruskan kepada Anda. Jika Anda tidak mengerti apapun, Anda bisa bertanya saja. Yang ilahi kata leluhur pola kepada Chen Ping. Aku tidak bisa mengajarimu pola sihir untuk saat ini. Ketika kamu sepenuhnya menguasai pola ilahi, datang dan pelajari pola sihir bersamaku. Lagi pula kami tidak akan meninggalkan tempat ini. Arai Demon juga berkata kepada Chen Ping. Terima kasih dua senior. Saya hanya punya sesuatu yang tidak jelas. Saya tidak tahu mengapa kedua senior itu terjebak di surga dan dunia manusia. Chen Ping sangat penasaran, bagaimana bisa dua orang dari surga dan bumi bisa terjebak. Seperti Raja Iblis Ciyun, tubuhnya hancur dan sisa jiwanya bersembunyi di surga dan dunia manusia. Ada juga iblis darah, iblis angin, dan lainnya, dan jiwa mereka yang tersisa telah ditekan. Tetapi melihat susunan iblis dan leluhur dari pola ilahi, mereka tidak terlihat seperti tubuh yang ditangkap oleh sisa jiwa. Nenek moyang Shen Wen tahu apa yang dimaksud dengan pertanyaan Chen Ping, jadi dia tersenyum pahit dan berkata, bukan hanya kita berdua yang terjebak di surga dan dunia manusia, pasti ada banyak orang dari langit dan bumi. Perang antara dewa dan iblis saat itu sangatlah kejam. Banyak makhluk abadi dan iblis mati, dan banyak makhluk abadi dari ras binatang juga mati secara tragis di surga dan dunia manusia ini. Tahu berapa banyak orang yang meninggal? Bisa dibayangkan berapa banyak orang di seluruh alam semesta yang meninggal karena ini. Kami terluka parah karena perang, dan seseorang membentuk formasi besar di surga dan dunia manusia, sehingga mustahil agar semua orang di surga kembali ke surga. Tanda ilahi. Nenek moyang menjelaskan, senior, apa yang terjadi dengan perang antara dewa dan iblis? Dan siapa yang mengatur formasi langit dan bumi ini? Kamu harus tahu bahwa orang-orang yang terperangkap ini adalah makhluk abadi dan iblis. Jika iblis kuat yang mengatur langit dan bumi formasi, dia bahkan tidak bisa menjebak orang dari klan iblisnya sendiri, kan? Tetapi jika itu adalah makhluk abadi, mengapa dia menyegel makhluk abadi ini? Chen Ping sangat terkejut, siapa yang melakukannya? Mungkinkah orang yang membentuk formasi besar langit dan bumi bukan berasal dari pihak abadi atau iblis? Atau mungkin orang inilah yang memprovokasi perang antara dewa dan iblis dan menciptakan kekacauan. Dia bukan anggota pihak manapun dan hanya menggunakan ini untuk merombak kartu di surga.
Bagaimana aku tahu siapa itu? Mengenai apa perang antara dewa dan iblis, aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, tapi kalau dipikir-pikir, perang antara dewa dan iblis lebih seperti konspirasi. Sangat disayangkan setelah bertahun-tahun, bahkan jika itu adalah sebuah konspirasi, apa yang bisa kita lakukan? Kita bahkan tidak bisa kembali ke surga sekarang. Hanya dengan menerobos formasi besar langit dan bumi ini kita bisa mempunyai kesempatan untuk melakukannya kembali ke surga. Kata nenek moyang pola ketuhanan. Lalu siapa yang bisa menerobos formasi besar langit dan bumi ini? Tanya Chen Ping. Kamu di masa depan, kamu tidak dapat membukanya sekarang, tetapi kamu pasti akan dapat membukanya di masa depan. Patriark Pola Ilahi menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata,